Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku dengan YouTube channel Jejak Rosi. Saya berharap siang ini sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang sakit, saya doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang mencari rezeki, saya doakan semoga dilancarkan dan dimudahkan di dalam mencari rezeki, sehingga mendapatkan rezeki yang banyak dan rezeki yang barokah. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang merayakan ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, dimurahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan di sisa usia kita. Saat ini di tayangan video saya yang kedua ini, saya sedang jalan-jalan di sekitaran Candi Arjuna. Setelah kita istirahat sebentar karena lumayan capek, setelah kita berjalan dari pintu masuk untuk menuju ke Candi Arjuna ini. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno oleh dinasti Sanjaya, kurang lebih pada tahun 8 Masehi. Candi ini, bila kita lihat dari struktur bangunannya, hampir mirip dengan candi-candi yang ada di India, karena kita ketahui pada abad 8 Masehi banyak warga Nusantara ini yang menuntut ilmu di India, yang merupakan pusat kerajaan Hindu, dengan menggunakan kapal Jongjava yang sangat terkenal, yang biasa dipakai oleh nenek moyang kita. Dan setelah kembali dari menuntut ilmu, para pendeta Hindu kembali ke Nusantara dan membangun candi, dan salah satunya adalah Candi Arjuna. Kata Dieng menurut bahasa Sanskerta adalah tempat tinggi para dewa yang ada di daerah dataran tinggi Dieng ini. Dataran tinggi Dieng ini awalnya merupakan sebuah pegunungan atau gunung aktif yang kemudian meletus hebat dan menimbulkan kawah atau kaldera yang sangat luas dan dimanfaatkan oleh para pendeta Hindu untuk dibangun sebuah bangunan candi. Dan di dataran tinggi ini ada berbagai macam kompleks candi, salah satunya adalah Candi Arjuna, Candi Bima, yang bisa kita temui di dataran tinggi Dieng ini. Candi Arjuna ditemukan pertama kali oleh salah satu prajurit Belanda, Theodore van Elf, yang pada tahun 1845 menemukan adanya puncak-puncak candi yang ada di danau di dataran Dieng ini. Sebelum ditemukan atau dikeringkan, kompleks Candi Arjuna ini merupakan danau yang sangat luas. Kemudian setelah ada peralihan dari
tentara Inggris ke tentara Belanda, maka tentara Belanda mengeksplor wilayah-wilayah dataran tinggi dan menemukan adanya ke puncak candi yang kemudian dikeringkan dan akhirnya didapati Candi Arjuna ini. Sebagai candi Hindu, maka di kompleks Candi Arjuna ini merupakan tempat pendidikan bagi para calon pendeta Hindu yang salah satunya ada yang berambut gimbal, yang sebelum moksa dia berpesan bahwa dirinya akan hadir atau lahir kembali lewat anak cucunya di sekitaran daerah Dieng ini. Dan menurut cerita masyarakat sekitar, banyak anak-anak di daerah dataran tinggi Dieng ini yang memiliki rambut gimbal yang menurut kepercayaan setempat ini merupakan reinkarnasi dari pendeta Hindu yang meninggal secara moksa. Dan untuk menghilangkan rambut gimbal ini ada sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan cara anak-anak ini diberi kebebasan untuk meminta sesuatu sebelum rambutnya dipotong. Dan ini menjadi kisah yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat di sekitaran Candi Arjuna ini. Dengan luas kurang lebih 1 hektar, Candi Arjuna ini sekarang mulai dibangun, mulai ditata sehingga terlihat menarik, terlihat bersih dan asri karena berada di dataran tinggi Dieng yang memiliki panorama alam yang sangat indah. Setelah kita berputar-putar menikmati keindahan arsitektur Candi Hindu di Candi Arjuna ini, maka sekarang waktunya kita untuk kembali ke tempat parkiran dan kita pulang dengan jalan yang sama karena ada 2 jalan dan yang kita lewati ini adalah jalan pertama kita masuk dan kita harus mengembalikan kain yang harus kita gunakan pada saat kita masuk ke kompleks Candi Arjuna dataran tinggi Dieng ini. Dan mungkin sahabat-sahabatku masih ingat saat meletusnya Kawah Sinila pada tahun 1979, tepatnya adalah tanggal 20 Februari 1979, ada salah satu kawah yang biasa kita sebut Kawah Sinila meletus yang mengeluarkan racun dan banyak sekali masyarakat Dieng yang meninggal menjadi korban dari keganasan racun yang disemburkan oleh Kawah Sinila. Dan semoga kasus meletusnya Gunung Sinila yang mengandung racun semoga tidak terulang dan kita bisa menikmati keindahan arsitektur Candi Arjuna dan panorama alam dataran tinggi Dieng yang sangat indah. Bila kita berjalan pulang, maka kita akan menghirup udara segar pegunungan yang jarang kita temui bagi masyarakat yang ada di dataran rendah. Dataran tinggi Dieng ini berada pada ketinggian kurang lebih 2100 meter yang merupakan daerah yang dipilih oleh para penganut Hindu karena menurut kepercayaan mereka para dewa berada di daerah dataran yang tinggi dan salah satunya adalah dataran tinggi Dieng ini. Dan saat ini kita berjalan
pulang menuju kendaraan kita bersama sahabat-sahabat yang mulai subuh sampai siang ini kita terus berjalan menikmati tempat-tempat wisata yang ada di daerah Tinggi Dieng, baik itu di Pintu Langit, kemudian Batu Pandang, Ratapan Angin, kemudian Kawah Sikidang, dan terakhir kita menikmati keindahan arsitektur candi yang bergaya Hindu dan panorama alam di daerah Banjarnegara ini, karena dataran tinggi Dieng atau Kompleks Candi Arjuna ini berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan alhamdulillah kedatangan kita yang kedua kalinya ini, Candi Arjuna sudah ditata, baik tempat masuk yang melewati pintu utama dan ada satu pintu yang lewat sebelahnya, dan terlihat pengelola Candi Arjuna ini membangun beberapa gazebo yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung bila merasa lelah atau capek, karena perjalanan dari pintu masuk Candi Arjuna ini menuju tempat Candi Arjuna ini lumayan panjang, sehingga pengelola membuatkan beberapa gazebo sebagai tempat untuk istirahat sejenak bagi para pengunjung yang merasa kelelahan. Dan meskipun saat ini sudah menunjukkan jam 1 siang, para pengunjung masih banyak yang berdatangan untuk menikmati keindahan dan panorama alam di Candi Arjuna ini. Terlihat dari beberapa pengunjung yang baru datang, baru masuk untuk menikmati keindahan arsitektur candi yang bergaya Hindu. Mari sahabat-sahabatku yang belum datang ke Kompleks Candi Arjuna, saya doakan ada waktu dan kesempatan untuk bisa datang dan menikmati peninggalan zaman Hindu, zaman kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya pada abad 8 Masehi, yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Selamat berlibur, selamat menikmati panorama alam di dataran tinggi Dieng. Semoga perjalanan kita membawa kenangan indah yang akan kita bawa ke rumah masing-masing. Selamat menikmati, selamat berlibur, dan jangan lupa bagi sahabat-sahabatku untuk memberikan like, share, komen, maupun subscribe agar channel yang saya bangun ini bisa berkembang. Selamat menikmati, selamat berlibur.